Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya semoga saja sahabat semuanya atau kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu Misteri Gadis Penunggu Jembatan Gantung bagian 5. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Di rumah Firman sudah banyak warga berkumpul. Bahkan acara doa bersama tengah berlangsung. Sony langsung bergabung dengan yang lainnya hingga acara doa bersama selesai dan dilanjutkan dengan acara pembubaran kepanitiaan hajatan. Ada hal yang terlihat berbeda dari sikap Sony hingga memancing perhatian sebagian temannya yang kebetulan duduk berdekatan dengan Sony. Sony terlihat gelisah. Tidak seperti biasanya, Sony yang dikenal sosok yang kalem atau santai, hingga memancing Surya bertanya dengan berbisik kepadanya. Lagi ada masalah ya bang? Kelihatannya kok gelisah. Demikian tanya Surya. Mendapat pertanyaan dari Surya, Sony sedikit terkejut, merasa sikapnya ada yang memperhatikannya. Enggak ada apa-apa Sur. Aku pamit duluan ya. Tolong sampaikan sama Firman. Jawab Sony. Bahkan sekalian ia pamit pulang lebih dulu. Tak menunggu jawaban dari Surya, Sony langsung beranjak pergi yang kebetulan ia duduk memang di dekat pintu. Melihat hal itu, Surya hanya mengangguk pelan dan membiarkan Sony pergi. Dalam gelapnya malam, serta rintik hujan gerimis, Sony terus berjalan menuju pulang. Entah mengapa, saat itu hatinya merasa resah dan gelisah, bahkan terselip rasa sedih yang ia sendiri tidak tahu mengapa. Setibanya di depan rumah, Sony tidak langsung membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Ia duduk di kursi kayu, tatapannya kosong mengarah ke depan yang terlihat gelap. Jangan banyak melamun, apalagi sendiri Pak Guru. Tiba-tiba saja Sony dikejutkan oleh sapaan seseorang. Refleks Sony menoleh ke arah sumber suara. Ternyata Pak Ridwan yang menyapanya sembari berdiri di depan rumah Sony. Pak Ridwan. Iya Pak, ini baru pulang dari rumah Firman. Jadi istirahat dulu baru masuk. Pak Ridwan sendiri baru pulang juga ya? Jawab Sony sedikit gugup karena terkejut. Iya Pak Guru, baru selesai bersihkan sekolahnya. Jawab Pak Ridwan. Singgah dulu Pak, kita ngobrol. Ajak Sony ke Pak Ridwan. Tanpa menjawab, Pak Ridwan melangkah mendekati Sony yang tengah duduk di teras. Lalu Pak Ridwan duduk di dekat Sony. Oh ya Pak, tadi sore Bapak kok melamun? Bahkan tidak menjawab ketika saya sapa. Tanya Sony setelah Pak Ridwan duduk di dekatnya. Mendapat pertanyaan dari Sony, sesaat Pak Ridwan hanya diam
dan menghela nafas berat. Terlihat raut wajahnya berubah seakan ada sesuatu yang tengah ia pikirkan. Lalu ia berkata, "Sebenarnya saya tidak melamun atau tidak mendengar ketika Pak Guru menyapa saya tadi sore. Tapi..." Pak Ridwan tidak melanjutkan ucapannya. Sepertinya ada keraguan untuk melanjutkan ucapan. Hal itu tentu saja membuat Sony menjadi heran bahkan penasaran. Tapi kenapa Pak? Kok tak dilanjutkan ceritanya?" ucap Sony seraya menatap wajah Pak Ridwan. Tak apa-apa Pak Guru. Cuma kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya Pak Guru segeralah menikah. Karena ada sesuatu yang akan membahayakan Bapak terjadi apabila Pak Guru tidak segera menikah. Demikian Pak Ridwan berkata mengalihkan pertanyaan Sony. Namun ucapan Pak Ridwan justru membuat Sony semakin penasaran dan kembali bertanya. "Maksudnya bagaimana Pak? Dan apa yang akan membahayakan saya Pak?" "Sudahlah Pak Guru, berat rasanya untuk saya sampaikan saat ini. Cuma saya berharap Pak Guru segeralah menikah. Itu saja kuncinya. Ya udah, saya pamit pulang Pak Guru." Kembali Pak Ridwan menghindari pertanyaan Sony. Sekalian ia pamit dan langsung pulang, meninggalkan Sony termenung sendiri di teras rumahnya yang temaram. Setelah pergi dan tidak terlihat lagi, dalam gelapnya malam, Sony berdiri dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Sempat ia termenung ketika menutup dan mengunci pintu. Masih terngiang ucapan Pak Ridwan kepadanya. Setelah mengunci pintu, Sony langsung melangkah masuk ke dalam kamarnya, memutuskan untuk segera tidur. Walau malam itu malam minggu, namun ketika masuk ke dalam kamar, Sony terkejut. Tubuhnya terasa kaku bak tersengat aliran listrik tatkala kedua matanya memandang ke arah tempat tidurnya. Di atas kasur yang berukuran kecil itu, ia melihat ada seorang wanita tengah terbaring dengan posisi telentang. Wanita itu menatap Sony dengan bibir tersenyum mengembang kepadanya dan berkata, "Sudah pulang ya Bang?" Demikian ucapnya bertanya kepada Sony. Iya, baru pulang Dek." Demikian jawab Sony dengan tergagap. Perlahan wanita itu bangkit dari baringnya dan mendekati Sony yang saat itu masih berdiri kaku di pintu kamar. Lalu dengan lembut wanita itu memeluk Sony dan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Sony seraya kembali berkata dengan pelan, "Aku kangen sama kamu Bang." Demikian ucapnya. Ya, tentu saja Sony merasa terkejut dan merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. Karena wanita yang pernah berjumpa dengannya di dalam mimpi kini berada di dalam kamarnya, bahkan tengah memeluknya. Tanpa tahu kapan dia datangnya. Dialah Salimah, wanita cantik yang pernah hadir di dalam mimpi Sony. Keterkejutan dan ketegangan Sony ketika baru melihat Salimah di dalam kamarnya tidak berlangsung lama. Seketika suasana berubah menjadi rasa rindu yang tak terkira. Seakan mereka memang benar-benar baru bertemu setelah lama berpisah. Rasa rindu dan gelora menjadi satu. Sony membalas pelukan Salimah dengan tak kalah erat.
Singkat cerita, rasa rindu biru mereka rayakan dengan memadu kasih dan kemesraan yang begitu menggelora. Dan dinding papan rumah dinas Sony yang menjadi saksi kemesraan mereka berdua malam itu. Hingga Sony dan Salima terbaring dengan lelah menikmati sisa kemesraan itu. Hari demi hari terus berlalu. Demikian pula dengan bulan dan tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, usia juga bertambah. Demikian pula dengan Sony. Kini Sony tak lagi bisa dikatakan sebagai anak muda karena usianya menginjak 45 tahun. Di usia 45 tahun sejatinya sudah menikah, memiliki anak yang mulai tumbuh dewasa. Namun ya, hingga saat ini Sony masih membujang. Tak ayal ia kerap menjadi objek gurauan teman-temannya, bahkan ejekan. Namun hal itu tidak membuatnya jadi marah. Mungkin ia sudah mulai lelah dan akhirnya pasrah dengan keadaan. Bahkan perubahan pada diri Sony tidak hanya dari fisik yang memang sudah menua, melainkan dari sikapnya yang cenderung pendiam dan tertutup. Malam Jumat, malam yang banyak orang menganggap sebagai malam yang sakral, karena biasa warga Indonesia selalu mengaitkan malam Jumat ke bermacam hal. Mulai dari kewajiban hubungan suami istri hingga ke hal mistik dan mistis. Dengan demikian semakin menjadi malam menakutkan bagi sebagian orang yang mempercayainya. Demikian halnya dengan situasi di desa itu. Malam itu terasa sangat sepi. Ditambah lagi hujan gerimis membasahi bumi. Di dalam gelapnya malam dan rintik hujan gerimis, terlihat beberapa warga tengah berjalan rombongan dengan menggunakan senter sebagai penerangan. Maklumlah, namanya di pedesaan yang memang belum ada listrik. Sembari berjalan mereka mengobrol dan ternyata salah satunya Dul. Dul bersama beberapa warga lain baru saja pulang takziah dari rumah salah satu warga yang 3 hari yang lalu meninggal dunia. "Oh iya Pak Guru, sepertinya tadi Pak Sony tidak kelihatan datang ya?" tanya Pak Budi. "Iya Pak, saya juga nggak lihat dia. Mungkin sedang kurang sehat karena tadi waktu di sekolahan saya lihat wajahnya pucat," jawab Dul. "Kasihan juga ya Pak Sony itu hidup sendiri. Cobalah Pak Dul, kasih nasihat Pak Sony itu supaya menikah. Kalau punya istri kan ada yang ngurus dia kalau lagi sakit seperti itu," sambung Pak Tio ke Dul. "Sudah selalu Pak, saya kasih tahu. Tapi ya, jawaban beliau selalu belum ada jodohnya." "Oh iya, bapak-bapak, bagaimana nih kalau kita ngopi dulu yuk di warungnya Kak Sal? Lagian kan belum malam kali nih," ajak Pak Tio memberi usul. Singkat cerita, yang lain setuju dan mereka singgah ke warungnya Kak Sal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi. Setibanya di warung Kak Sal, mereka pesan kopi dan mie rebus. Setelah makan mie rebus, mereka mengobrol dan minum kopi. Objek pembicaraan mereka masih membahas Sony hingga tiba-tiba saja Kak Sal yang saat itu sudah terlihat tua ikut nimbrung. "Sebelum bapak-bapak datang, Sony dari sini beli kopi sama mie goreng. Tapi dibungkus katanya mau makan di rumah saja. Ada yang aneh sih, tak seperti biasanya. Dia beli kopi dan mie goreng 2 bungkus.
Demikian ujar Kak Sal. Mendengar cerita Kak Sal, seketika Dul dan yang lainnya terdiam. Cobalah Sur, susul dia, kita ajak ngopi sama kita di sini. Kasihan, dia sendiri. Ujar Pak Tio ke Surya, menyuruh agar susul Sony ke rumahnya. Aduh Pak, saya tuh jujur saja tak berani ke sana. Soalnya seram suasana di lingkungan sekolah itu. Jawab Surya menolak. Ya udah, aku saja yang jemput dia. Ucap Sardi bersedia menjemput Sony dan langsung berangkat. Sembari menunggu Sony datang yang dijemput oleh Sardi, yang lainnya mengobrol hingga membahas perihal anaknya Pak Ridwan yang meninggal 3 hari yang lalu. Oh ya Pak Tio, menurut Bapak bagaimana tentang Sarman? Saya merasa ada yang aneh dengan meninggalnya, apalagi jenazahnya ditemukan di kebun warga. Tanya Dul mengalihkan topik obrolan. Sesaat Pak Tio termenung seakan tengah berpikir atas pertanyaan Dul. Lalu ia berkata, benar Pak Guru, saya juga berpikir demikian. Apalagi saya sempat lihat ada bekas cakaran di leher bagian kanan. Tapi entahlah Pak Guru, saya nggak paham. Demikian jawab Pak Tio. Tak terasa waktu terus merangkak mulai larut. Mereka masih duduk di warung Kak Sal. Namun yang dijemput maupun yang menjemput belum juga datang. Gimana nih Pak Guru? Pak Sardi dan Pak Sony nggak datang juga. Tanya Pak Tio ke Dul. Iya Pak Tio, kemana ya mereka? Ya sudah, kita pulang saja Pak. Nanti saya mampir ke rumah Sony. Mungkin mereka ngobrol di sana dan kelupaan balik ke sini. Jawab Dul memutuskan untuk pulang saja. Dan ia akan mampir ke rumah Sony karena jika pulang akan melewati rumah Sony. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap ikuti terus kisahnya di bagian 6. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.